Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara sekalian, salah satu tema klasik yang sampai hari ini terus diperbincangkan adalah poligami. Banyak orang tertarik mengkaji, membahas tentang poligami. Dari mulai diskusi ringan, bumbu obrolan, sampai ada diskusi serius tentang poligami. Bahkan belakangan ini terkait poligami muncul satu program khusus pelatihan, workshop tentang poligami. Saudara sekalian, tentu tidak akan cukup dengan waktu yang sedikit untuk membahas poligami. Banyak hal yang harus dikaji kalau ingin membahas tuntas tentang poligami. Dan untuk kesempatan yang sedikit ini, mungkin hanya satu poin saja yang bisa disampaikan. Saudara sekalian, ada dua fungsi hukum. Yang pertama sebagai alat kontrol sosial, dan yang kedua sebagai alat perubahan sosial. Nah, kaitannya dengan poligami ini, mungkin ada satu kasus, satu masalah yang bisa dikaitkan dengan masalah ini. Contohnya tentang hamba sahaya, budak. Saudara sekalian, pada saat Al-Quran ini turun, pada saat Nabi diutus, tradisi perbudakan merupakan satu tradisi yang berlaku, yang ada di setiap bangsa saat itu. Nah, semangat Al-Quran itu, semangat Islam itu menghilangkan perbudakan. Sehingga dalam beberapa ayat Al-Quran, dalam beberapa masalah, salah satu bentuk hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan satu pelanggaran adalah membebaskan hamba sahaya, membebaskan budak. Ada beberapa kasus sebagai contoh, misalnya contoh tentang zihar, menyerupakan istri dengan ibunya. Satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'udu bima qalu fatahriru raqabah. Dan orang-orang yang mendihar istri-istri mereka, kemudian mereka menarik kembali ucapan mereka fatahriru raqabah, maka hendaklah ia memerdekakan raqabah, hamba sahaya. Di ayat yang lain misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabah. Dan orang yang membunuh seorang muslim karena kesalahan, hendaklah ia fatahriru raqabah, memerdekakan hamba sahaya. Satu lagi ayat yang bisa saya sampaikan saat ini, pada surat Al-Balad, wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Dan tahukah kamu sekalian, wa ma adraka, dan tahukah kamu apa itu al-aqabah, apa itu jalan yang sulit dan mendaki? Fakku raqabah, salah satunya adalah memerdekakan hamba sahaya. Nah, saudara sekalian, dari beberapa ayat ini, juga ayat yang lain yang tidak disebutkan pada kesempatan ini, Al-Quran, semangat Al-Quran adalah menghilangkan perbudakan. Saudara sekalian, kalau kita kaitkan dengan isu poligami, maka sebenarnya semangat Al-Quran itu mirip dengan pembahasan tentang tema perbudakan ini. Tradisi poligami itu tradisi yang ada, yang sudah berlaku sejak lama dan berlaku di seluruh kelompok masyarakat saat itu, bahkan dengan jumlah yang tidak terbatas. Maka ketika Islam datang, satu perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan membatasi perempuan yang bisa dinikahi dalam satu waktu, yaitu 4. Nah, berkaitan dengan ayat yang sering dibahas oleh kita ketika membahas poligami,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah, banyak orang atau sebagian orang seringkali membahas poligami ini hanya potongan ayat yang pertama saja. Fankihu ma qabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Sampai di situ saja, sehingga mereka berkesimpulan kalau menikah lebih dari satu itu 2, 3, 4 itu dibolehkan, bahkan disuruh. Fankihu hanya berdasar kepada lafaz fankihu itu merupakan fi'il amar suruhan, maka kita sebenarnya disuruh untuk melakukan poligami. Nah, sebagian orang mengambil kesimpulan seperti itu, apalagi ditambah oleh sunnah Nabi, katanya bahwa Nabi dalam masa hidupnya pernah menikah lebih dari satu orang dalam satu waktu. Itu sunnah Rasul. Nah, orang sering beralasan dengan istilah sunnah Rasul. Nah, poligami itu sunnah Rasul, betul, jika yang dimaksud dengan makna sunnah Nabi itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul belum tentu hukumnya sunnah bagi umatnya. Poligami itu sunnah Rasul, betul, karena poligami dilakukan oleh Rasul. Tetapi hukum poligami belum tentu sunnah bagi umatnya. Jadi ini harus dibedakan antara makna sunnah dalam artian padanan dari hadis dengan sunnah dalam artian salah satu kategori hukum dalam hukum Islam. Sunnah Rasul itu iya, karena memang dilakukan oleh Rasul, tetapi hukumnya sunnah bagi kita itu belum tentu. Bisa jadi makruh, bisa jadi bahkan haram melakukan poligami untuk kita. Nah, kemudian poin yang lain berkaitan dengan poligami, jika kita kaitkan dengan pembahasan tentang masalah budak dalam Al-Quran tadi, maka di situ ada kemiripan bahwa poligami itu merupakan satu tradisi yang sudah mengakar kuat di berbagai tradisi masyarakat di dunia pada saat itu, termasuk di masyarakat Arab. Maka ayat yang sering dikemukakan itu tidak berkaitan dengan pelegalan poligami, dan fokusnya bukan sedang berbicara kepada poligami, tetapi sedang berbicara bagaimana memperlakukan anak perempuan yatim. Anak perempuan yatim yang ada di bawah asuhannya, yang ada di bawah pengasuhannya. Bagaimana memperlakukan mereka. Nah, satu poin yang sering kali terlupakan, karena orang ketika membahas poligami itu hanya sampai pada potongan waruba. Fankihu ma tobalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Sementara potongan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dan jika kamu sekalian khawatir tidak berlaku adil, maka nikahilah satu orang perempuan saja. Nah, potongan ini seringkali terlupakan, seringkali tidak dibahas. Saudara sekalian, berlaku adil ini semangat dari ajaran, semangat yang ada pada ayat ini sebenarnya. Satu poin yang perlu diperhatikan, sangat sulit menemukan perempuan yang siap untuk dipoligami. Mereka pada dasarnya punya keinginan memiliki seorang suami hanya untuk dirinya sendiri. Maka wajar kalau seorang ulama besar, Ibnu Jauzi namanya, mengatakan bahwa pada dasarnya laki-laki menikah hanya untuk satu perempuan saja. Mengapa demikian? Karena perempuan itu ketika
di poligami ketika seorang laki-laki menikah lagi dengan perempuan lain, maka dia itu tersakiti. Sederhananya, ayat ini sedang berbicara terkait orang yang memiliki anak yatim dalam pengasuhannya, di mana anak yatim itu memiliki harta peninggalan dari orang tuanya, lalu ia berkeinginan untuk menikahi anak yatim itu karena terdorong untuk menguasai hartanya. Nah, dalam konteks seperti itu, maka kemudian Al-Quran menyatakan, daripada seperti itu, khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap harta anak yatim itu, maka mending menikahi perempuan yang lain, mau 2, mau 3, mau 4 juga. Tetapi ketika mau menikahi perempuan lain 2, 3, atau 4 itu, lalu khawatir tidak bisa berbuat adil, maka ya sudah, nikahi satu saja. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika khawatir tidak bisa berbuat adil, maka nikahi satu perempuan saja. Saudara sekalian, jika dikaitkan dengan fungsi hukum yang di awal saya sampaikan, maka terkait hukum poligami ini ada kaitan dengan fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial. Bagaimana Al-Quran memberikan treatment supaya tradisi terkait poligami itu berubah, dari mulai pembatasan jumlah sampai kepada semangat dalam berpoligami itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.